Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan coba merangkum ya. Mungkin saya tidak akan terlalu berkepanjangan karena kebetulan saya juga sebenarnya kemarin kenapa tidak sempat membuat video penjelasan karena kondisinya saya sedang mengalami gusi bengkak dan itu berpengaruh kalau saya ngomong itu sakit ya. Jadi ini saya baru sembuh, saya baru sempat membuat videonya dan biar nggak terlalu panjang nanti mungkin saya agak ngebut gitu ya atau ada beberapa yang saya lewati. Jadi saya hanya ngerangkum aja. Silahkan disimak, kalau nggak disimak pun silahkan dibaca sendiri karena share PPT-nya pun sudah saya bagikan di grup ya, dan materi ini saya rasa bisa kalian pelajari sendiri juga. Oke, jadi untuk materi kepemimpinan dan motivasi di tatap muka ketiga ya, kita mulai dulu. Pengertiannya, nah ini ada menurut beberapa orang. Menurut Stephen Robbins, ini kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Jadi kepemimpinan ini adalah kemampuan, ya, kemampuan mempengaruhi, ya, untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Robert, kepemimpinan adalah suatu interaksi antara suatu pihak yang memimpin dengan yang dipimpin. Nah, kalau menurut Robert ini adalah interaksinya, ya, adalah interaksi antara siapa? Antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Namanya pemimpinan pasti kalau mau memimpin ya ada yang dipimpin dong. Kalau nggak ada yang dipimpin, mimpin siapa gitu ya. Nah, kemudian secara garis besar orang yang memiliki sifat kepemimpinan ini disebutnya adalah pemimpin ya. Berarti siapa? Yaitu orangnya, orang yang menentukan tujuan, motivasi dan tindakan kepada orang lain. Jadi pemimpin itu dia yang harus bisa menggerakkan anggota yang lain atau orang lain supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan. Gimana cara bisa mencapai tujuan itu? Berarti pemimpin itu harus punya sifat kemampuan untuk bisa memotivasi, mendorong orang lain ya, untuk bisa bertindak ya, bertindak sampai tujuannya itu tercapai. Kalau pemimpin itu nggak bisa memotivasi orang lain, nggak bisa memotivasi bawahannya, bukan pemimpin. Makanya pemimpin itu harus bisa motivasi, bukan malah bikin males. Ya, harus bisa mendorong, memberikan arahan yang positif. Bagaimana caranya supaya orang yang dipimpin ini juga nanti hasilnya positif. Kalau pemimpinnya nggak bisa kayak gitu, berarti gagal sebagai pemimpin. Dan di mana-mana, nggak cuma kita di usaha aja gitu, di perusahaan, dimanapun, perguruan tinggi, ya, negara, ya, itu pasti bahkan yang paling paling kecil aja, lingkup kecil aja kita, keluarga, ada pemimpinnya siapa? Ya, kepala rumah tangga kita siapa? Ayah, ya, bapak. Itu adalah sebenarnya seorang pemimpin, ya, tuh. Nah, unsur-unsur esensi kepemimpinan. Nah, unsur pemimpin atau orang yang dipengaruhi. Jadi ada yang memimpin dan ada yang mempengaruhi gitu ya. Unsur orang yang dipimpin atau sebagai pihak yang dipengaruhi. Ini yang atas harusnya orang yang mempengaruhi ya, bukan dipengaruhi. Baru yang bawah dipengaruhi. Jadi ada yang dipengaruhi ya, ada yang dipimpin. Terus ada unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses yang mempengaruhi. Udah ada orangnya, berarti sudah harus ada tindakannya. Kalau ada pemimpin, ada bawahannya tapi nggak ada interaksi, gimana caranya bisa mimpin? Kan gitu. Makanya berarti pimpinan itu harus bisa berinteraksi dengan bawahannya. Gimana caranya bisa berinteraksi? Ya harus kenal. Ya, kalau nggak kenal sama bawahannya gimana bisa mimpin? Makanya sebenarnya pemimpin itu sama siapapun gitu ya, bawahannya dia harus kenal ya,
harus bisa memahami bagaimana karakter orang yang akan dipimpinnya. Ya. Kemudian unsur tujuan. Nah, tujuan itu harus ada. Yang namanya kita universitas aja, perguruan tinggi UNU, pasti punya visi, punya misi. Tujuannya apa? Lah, pemimpin berarti kalau di sini siapa? Rektornya ya. Berarti rektor itu harus bisa ya berinteraksi dengan bawahannya siapa? Ya dosen-dosen, ya seluruh staf yang ada di UNU, mahasiswa pun juga sebenarnya termasuk gitu ya. Rektor itu harus bisa berinteraksi ya dengan unsur-unsur bawahannya. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan atau mewujudkan visi misi dari suatu universitas. Itu contoh paling gampang karena kita lagi di lingkungan universitas, kampus gitu ya, perkuliahan. Perusahaan berarti bosnya, ya, pemiliknya misalnya atau manajernya, ya. Jadi kalau mau biar perusahaannya maju, ya kan, berarti dia harus bisa memotivasi karyawannya supaya apa? Supaya bisa kerjanya mungkin lebih giat. Kalau misalnya ada di bidang yang membutuhkan daya kreativitas tinggi, berarti pemimpinnya harus bisa mendorong karyawannya supaya bisa berkreativitas. Ya, artinya kalau orang mau kreativitasnya itu dia bisa muncul kan diberi lingkungan yang nyaman ya untuk karyawannya, sehingga karyawan pun merasa bisa untuk bebas berkreasi. Itu contohnya misalnya. Jadi pasti ada tujuannya ya. Kalau perusahaannya pengen jadi perusahaan nomor 1 produsen makanan cepat saji misalnya. Nah, berarti kan itu tujuannya. Gimana caranya supaya jadi nomor 1? Berarti kan dilihat dari penjualannya, dia harus paling tinggi ya. Banyak orang yang tertarik atau minat dengan produknya. Gimana caranya biar produknya menarik? Nah, di sini kan orang-orang yang bekerja dengan perusahaan tersebut tentunya dituntut untuk bisa berinovasi, berkreasi misalnya. Nah, didorong oleh pemimpinnya supaya karyawannya ini bisa menciptakan hal-hal yang baru misalnya atau inovatif sehingga dapat menarik banyak konsumen. Kan gitu. Ya. Kemudian ada unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil pengaruh ya tadi. Ketika mungkin karyawan merasa nyaman di tempat kerjanya, kemudian mereka bisa akhirnya bekerja gitu ya, melakukan kegiatannya, mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Nah, jadi unsur kepemimpinan ya dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan itu sangat diperlukan. Memang artinya pemimpin ini memang seharusnya bukan orang yang paling capek ya, karena sudah ada unsur-unsur di bawahnya yang bekerja. Nah, pemimpin ini sebenarnya tugasnya cuma satu, mendorong bawahannya nih supaya bisa ke arah yang positif. Gimana caranya mereka supaya menghasilkan karya-karya yang inovatif, karya-karya yang positif misalnya. Sehingga hasil pekerjaannya tentunya ini akan dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Tujuannya itu sebenarnya pemimpin, ya. Perbandingan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen. Nah, ini nanti bisa lah ya kalian baca. Tapi nah, dari sini bisa dilihat ya bahwa paling utamanya itu adalah sebenarnya pemimpin itu adalah bisa memotivasi ya, lebih kepada hubungan atasan dengan bawahan ini nih positif ya, sehingga bawahannya ini juga nanti hasil kerjanya juga positif ya. Jadi lebih ke motivasi ya, pemimpin ini harus bisa motivasi. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan, ini kemarin sudah ada tugasnya gitu ya. Ada gaya otokratik, ada gaya demokratik, ada gaya bebas terkendali. Nah, ini gaya otokratik.
ya, memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Jadi autokratik ini lebih ke arah pemimpin yang memberikan perintah, ya, dan maunya perintahnya itu dilaksanain. Nggak peduli, hampir tidak mendengarkan pendapat dari bawahannya, ya. Gaya demokratik. Nah, kalau ini umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Jadi kalau demokratik itu lebih kepada mau dengerin dulu, ya, pendapat dari bawahannya. Ini gambar-gambar di sini menunjukkan tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang mewakili gaya kepemimpinannya masing-masing, ya. Oh, tadi ada yang dari tokoh luar, ya, Hitler. Oke, nah ini gaya demokratik, ya. Ini jadi dia mau mendengarkan pendapat, mau mendengarkan dulu pendapatnya, tapi kemudian nanti dia timbang-timbang, ya. Dia timbang-timbang dan akhirnya diputuskan yang menurutnya terbaik, gitu ya. Itu gaya demokratik. Kalau gaya bebas terkendali, nah ini, ya. Gaya bebas terkendali pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Kalau bebas terkendali, yang mengambil keputusan malah bawahannya, ya. Pemimpinnya ini hanya mengawasi aja gitu ya, kayak konsultan, jadi dia memberikan arahan. Nah, ini adalah contoh-contohnya, ya. Oke, mungkin ini kayaknya bisa dibaca sendiri. Nanti saya lanjut ke yang materi. Ini motivasi saja. Saya lanjut ke motivasi. Nah, apa motivasi itu? Ya, motivasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau menyalurkan atau mempertahankan perilaku individu. Kalian pengen makan, ada faktornya karena mungkin kalian ngerasa lapar. Itu sebenarnya adalah motivasi kalian ingin makan. Atau kalian pengen makan itu karena ngelihat orang lain makan kok kayaknya enak ya. Jadi motivasi kalian untuk makan saat itu juga. Ya, itu paling gampangnya seperti itu. Jadi pasti kalian kalau melakukan sesuatu itu ada motivasinya, entah itu diniatin atau nggak diniatin, ya. Diniatin lama atau muncul secara tiba-tiba, tapi pasti ada dorongan yang menyebabkan kalian melakukan sesuatu hal, ya. Nah, 4 pola motivasi. Ada achievement motivation, ya. Dia tantangan, pengennya tuh karena merasa tertantang, ya. Dia merasa tertantang, pengen maju, ya, sehingga dia melakukan hal tersebut, gitu ya. Hal yang menjadi motivasinya. Kemudian ada affiliation motivation, dorongan melakukan hubungan dengan orang lain. Nah, ini karena ada pengaruh orang lainnya, ya. Jadi munculnya karena dari orang lain, gitu ya. Ingin melakukan hubungan dengan orang lain. Ada competence motivation, ya ini untuk berprestasi. Kalau tadi achievement itu lebih kepada kayak dia merasa tertantang, jadi dia pengen kayak gitu ya, pengen tahu sebenarnya, dan dia juga punya keinginan untuk maju ibaratnya. Kalau competence motivation, ya ini untuk berprestasi, misalnya dosen, ya. Dosen itu juga sebenarnya kan ada dosen berprestasi juga gitu ya, nggak hanya ada mahasiswa berprestasi. Nah, dosen kalau mau berprestasi harus apa urutannya? Oh, harus misalnya sering dapetin hibah-hibah penelitian misalnya ya. Dia aktif melaksanakan penelitian, aktif mengajukan proposal, ya kan, proposal penelitian.
kemudian sering nulis. Nah, itu kan motivasi mereka melakukan itu karena ada motivasinya. Motivasinya apa? Yaitu pengen jadi dosen yang berkualitas. Jadi dosen itu seharusnya nggak cuman ngajar, pulang ngajar gitu ya, tapi ada yang lain juga. Itu contoh misalnya. Mahasiswa juga sama. Mau jadi mahasiswa berprestasi, ya jangan cuman kuliah pulang. Coba kalian banyak-banyak melakukan kegiatan yang bisa menambah wawasan kalian selain dari selain dari yang kalian dapatkan dari perkuliahan. Itu contohnya misalnya. Kemudian ada power motivation, dorongan untuk mengendalikan keadaan, mengambil resiko dalam bertindak, perlu didukung oleh ketiga pola yang lain. Nah, ini adalah motivasi yang muncul karena ingin punya power, ya, ingin punya power dalam hal ini contohnya untuk mengendalikan keadaan. Dia pengen memegang suatu kekuasaan misalnya, ya. Dan power motivation ini cenderung yang punya power motivation ini dia itu kayak berani ngambil resiko dalam bertindak. Tuh, ya. Jadi ini adalah pola-pola motivasi, ya. Kayak misalnya pengusaha itu ya mungkin harusnya power motivation, ya. Kalau pengen jadi pengusaha dia harus punya power motivation ini. Dia harus berani ngambil resiko, kemudian dia benar-benar punya keinginan yang kuat untuk bisa mengendalikan suatu keadaan. Dia pengen misalnya punya perusahaan besar di mana nanti dia jadi pemimpin di sana, ya kan, yang paling tingginya di perusahaan yang dia miliki. Dia bisa mengendalikan bawahannya, ya, kemudian untuk mencapai tujuannya dia. Itu kan contohnya. Makanya kalau pengusaha pengen jadi pengusaha ya harus punya power motivation ini, ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini bisa dibaca sendiri. Saya lanjut untuk ke materi keempat saja. Sebentar. Oke, ini untuk materi yang di pertemuan keempat, yaitu merintis usaha baru dan model pengembangan. Oke. Merintis usaha bisnis milenial, ya. Bisnis kreatif merupakan bisnis yang dalam proses pembuatan produk-produknya dibutuhkan kreativitas sehingga dapat menghasilkan nilai seni serta harga jual yang lebih tinggi, ya. Jadi memang kesini-sini tuh banyak bermunculan bisnis kreatif ini, ya. Jadi misal dari dulu orang yang jualan bolu juga banyak gitu ya dari dulu. Tapi sekarang ini orang kalau mau bersaing jual bolu misalnya, itu pasti kayak di level upin gitu ya. Entah dari packagingnya, entah dari varian rasanya, entah dari bentuknya, entah dari cara penyajiannya, ya. Padahal yang dijual sama-sama aja bolu-bolu juga. Dari dulu juga bolu banyak yang jual gitu ya. Bukan hal yang baru, tapi dia dikreativitaskan gitu ya, dinaik di level upin gitu ya. Entah dari packagingnya yang unik-unik atau cara penyajiannya, ya kan. Nah, itu contoh. Jadi semakin kesini bisnis kreatif itu semakin meningkat, ya. Jadi tinggal gimana kreatifnya anak-anak muda aja nih yang pengen usaha sekarang gitu ya. Nah, saat ini bisnis kreatif pun menjadi salah satu bidang dengan perkembangan cukup signifikan. Kepopuleran bisnis kreatif juga dipengaruhi oleh besarnya ketertarikan anak muda atau generasi milenial dalam menjalankannya. Tak hanya digemari, kini bisnis kreatif juga didominasi oleh generasi
milenial. Dari dulu orang, nah ini contoh kopi ya, coffee shop di Purwokerto. Dari dulu banyak ya, warkop-warkop pinggir jalan jualin kopi. Udah dari dulu, bukan hal yang baru. Kenapa sekarang semakin pesat? Terlihat bahwa banyak yang semakin tertarik nyobain atau jadi penggemar kopi ya, karena banyak muncul coffee shop yang kekinian tempatnya, diperhatikan dari tempatnya. Jadi nggak cuman menyajikan kopi enak aja, tapi juga dari tempatnya ya. Tempatnya dibuat senyaman mungkin, tempatnya dibuat se-instagramable mungkin ya, semenarik mungkin, sehingga orang tertarik ke situ. Mungkin bahkan ada yang tujuannya bukan karena pengen nyobain kopinya, karena pengen bisa foto-foto di tempatnya misalnya ya. Jadi sekarang itu ya daya kreativitas itu sangat dibutuhkan untuk bisa memulai bisnis baru ya. Selain tempatnya ya mungkin dari varian kopinya ya, dari penyajiannya ya. Nah itu daya kreativitas ya yang mendorong usaha-usaha baru sekarang nih. Banyak yang menarik gitu ya, banyak yang bermacam-macam bentuknya. Salah satu hal yang menyebabkan kondisi ini adalah pesatnya perkembangan dunia bisnis berbasis teknologi. Nah, ini karena semakin maju perkembangan zaman, semakin maju teknologi. Nah, ini dimanfaatkan juga oleh para pelaku bisnis. Dalam hal ini, teknologi mendorong munculnya ide-ide bisnis baru yang kebanyakan memang berasal dari ide generasi milenial. Contohnya tadi ya, karena sekarang sudah ada Instagram misalnya ya, orang-orang banyak yang sekarang pakai Instagram buat foto-foto. Nah tadi kemudian dimanfaatkanlah nih membuka kafe yang memang menarik untuk jadi tempat foto ya kan. Kemudian sekarang ada Gojek, Grab gitu ya, buat GoFood, GrabFood. Mereka juga bisa memasarkan produknya itu nggak secara offline aja, tapi secara online misalnya. Media promosi pun juga jadinya bisa dengan memanfaatkan teknologi. Mungkin kalau dulu mau promosi pakai brosur disebar-sebar, ya kan, sekarang kayaknya nggak perlu deh ya pakai brosur-brosur kayak gitu. Cukup bikin akun media sosial, kalian banyak ngelakuin promo di sana, bisa ya. Jadi semakin kesini ya teknologi yang berkembang ini pun dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ya. Jadi kayaknya udah nggak zaman kan kalau orang promosi nyebarin brosur ya kan, pakai WhatsApp aja bisa misalnya. Itu contoh. Nah nih, startup ya. Saya jadi ingatnya kalau startup tuh drakor aja. Ya, saat ini membuka bisnis sendiri juga sudah menjadi salah satu tren di kalangan anak muda. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan startup dan bisnis kreatif yang sebagian besar dibangun oleh generasi milenial. Startup adalah rintisan usaha bisnis yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerjasama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial wirausaha berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu. Ya, rintisan usaha bisnis ya. Jadi yang baru-baru bisnis-bisnis yang baru dirintis ya, baru mulai, ini startup namanya ya. Jadi banyak nih istilah kerennya startup gitu ya. Nah, merintis usaha baru ini pertama perlu dirumuskan dulu rancangan usahanya
ya. Dokumen tertulis yang disusun oleh calon wirausahawan yang memuat seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang direncanakan dalam merintis dan menjalankan gagasan kegiatan atau perusahaan, atau dibilang bisnis plan. Makanya waktu di awal pertemuan penting nih kalau mau buat yang pengen usaha itu bisnis plannya tuh harus ada rencananya. Kalian mau bawa arahnya ini usaha kalian kemana sih? Ya, tempat yang cocok untuk kalian mulai usaha ini di mana sih? Ya, kemudian tadi konsumennya juga, kalian konsumennya ini arahnya kemana? Produk ini untuk siapa sebenarnya? Dihasilkan untuk siapa? Ada nggak nanti peminatnya? Itu perlu dipikirkan hal-hal seperti itu. Fungsi rancangan usaha untuk menentukan sendiri tingkat kelayakan gagasan kegiatan atau perusahaan yang dirancang dengan maksud menghindari adanya investasi yang tidak menguntungkan. Manfaat dari rancangan usaha yaitu wadah untuk menampung rencana usaha. Alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan usaha diimplementasikan. Ya, menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rancangan usaha. Memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu terutama dalam mewujudkan perusahaan menjadi nyata. Jadi kalau kalian ngerasa misalnya kalian pengen ngerintis usaha tapi ngerasa kalau kalian misalnya modalnya kurang misalnya ya, sebenarnya kalian bisa bikin proposal, kalian cari dana ya, atau cari orang lain yang bisa diajak kerjasama yang dia tuh punya uang ya, yang kalau kalian ngerasa kalian kekurangannya nggak ada di modal nih, nggak ada di uang misalnya ya, kalian bisa ajak kerjasama. Makanya kenapa sebenarnya orang yang mau jadi pengusaha itu dia itu harus punya relasi yang banyak sebenarnya, harus rajin bergaul, harus bisa bergaul dengan orang lain gitu ya. Kalau misalnya diem-diem baik, gimana kalian jangankan ngajak kerjasama gitu ya, kalian komunikasi dengan orang lain aja belum tentu bisa kalau kalian diem-diem aja. Jadi harus gaul sebenarnya ya, memperluas kenalan kalian, relasi kalian. Dan kalian kuliah ini sebenarnya juga salah satunya adalah tujuannya untuk memperluas relasi sebenarnya ya, mulai dari sesama mahasiswa, mulai dari dosen misalnya ya. Jadi sebenarnya membuka kesempatan nih kalian ketika kuliah ini, seharusnya seperti itu. Nah, unsur-unsur rancangan usaha, ada rencana ya, harus direncanakan mulai dari maksud dan tujuan. Usulan, harus ada bisnis plan yang menjadi dasar jalannya usaha dan informasi bagi pihak lain, calon mitra, calon investor ya. Kemudian sistematis, bisnis plan harus memuat hal yang bersifat makro maupun mikro. Jelas nih rancangannya ya. Kemudian tentatif, bisnis plan harus fleksibel. Karena zaman semakin kesini banyak kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi, entah itu ke arah yang positif, entah itu ke arah yang negatif. Nah, ketika kalian ingin mulai usaha, harus siap terhadap segala perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Makanya harus fleksibel ya. Nah, jurus awal buka usaha ya, berani mulai ya, harus berani mulai. Kalau nggak mulai-mulai ya gimana mau buka kan gitu. Kalau kalian diem-diem aja nggak mulai-mulai ya nggak bisa mulai. Kemudian berani menanggung resiko, harus berani menanggung resiko, penuh perhitungan ya. Berani menanggung resiko bukan berarti nggak penuh perhitungan. Kalian tetap harus pakai perhitungan, bukan yang modal nekat juga ya. Jadi harus pakai perhitungan, tapi berani menanggung resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan putus asa, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab dan memiliki etika dan moral ya.
Faktor kritis pendorong buka usaha. Ya, ada dari aspek personal, ada dari aspek sosiologis, ada aspek environment, lingkungan. Ya. Nih, cara mendirikan usaha baru, yaitu membuat usaha baru berbentuk bisa perusahaan sendiri, bisa cari partner, atau perusahaan yang berbadan hukum, contohnya corporation. Atau bisa juga membeli perusahaan orang lain. Jadi kita membeli perusahaan yang sudah ada, ya. Atau kerjasama manajemen franchise, ya. Franchise ngerti kan? Misalnya ayam geprek bae, ya. Itu kan kalau nggak salah franchise. Kalian punya modalnya, kalian beli franchise itu, ya. Kalian jadi kerjasama dalam hal manajemennya. Biasanya kayak gitu nanti proses usahanya itu seperti apa tuh biasanya dikasih tahu. Biasanya kalau franchise kayak gitu, ya. Indomaret, Alfamart itu adalah franchise juga tuh, ya. Itu contohnya. Nah, ini ya. Ini untuk kelebihannya gitu ya, bentuk usaha dari setiap bentuk usaha mungkin bisa dibaca sendiri, ya. Ini juga model pengembangannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini bisa dibaca sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini ya. Materi tatap muka ketiga dan keempat. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.